malaikat yang sedang sujud. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam, assalamualaikum. Bangkit, waalaikumsalam ya Habibullah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Makanya jenengan kalau mau maulidan harus diawali assalamu alaikum Zainal pakai mikmu bu, suara punten kok ya mikmu gitu. Assalamu alaikum atqal anbiya assalam Zainal anbiya assalamu alaikum atqal anbiya assalam atqiya assalamu alaikum asqal azqiya assalam ya assalamu alaikum azqal azqiya assalamu alaikum Zainal anbiya assalamu alaikum assalamu alaikum anbiya assalamu alaikum asqal azqiya. Ngajak lanjut malah stop, singkat cerita, kemudian bangkit, habis bangkit Kanjeng Nabi lanjut, malaikat kemudian sujud lagi kedua kalinya, dan sujud ini tidak akan berhenti, tidak akan bangkit sampai hari kiamat. Sejak itulah tradisi sholat kita sujudnya dua kali, sejarahnya di situ. Jadi sholat yang dilakukan sebelum Isra Mi'raj ya sholatnya dulu pagi dan petang, ya kan? Sholatnya dulu sebelum ada aturan ini, sebelumnya waktu itu pagi dan petang. Namanya pagi sholat, malam sholat. Wa aqimis sholata tarafayil laili wa zulafam tarafayil nahari wa zulafam minal lail. Dirikanlah sholat pada pagi hari dan pada menjelang malam, artinya sore. Dulu cuma 2 kali, sekarang lebih sempurna. Dalam proses perjalanan Rasulullah. Lanjut, ketemu dengan Allah di Sidratil Muntaha. Ini sebenarnya ada langit keempat itu, kemudian bertemu dengan orang yang sedang duduk di antara 2 sudut sampai ke langit ke-7, sampai Sidratil Muntaha. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah pertama kali mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Stop, sampai di sini penghormatan teragung tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dihormati oleh Nabi Muhammad, disanjung oleh Nabi Muhammad, dipuji oleh Nabi Muhammad, dibalas oleh Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Allah itu membalas. Makanya kalau kita ini diperlakukan baik oleh orang lain, balaslah. Kalau diucapi salam, jawablah, meskipun yang ngucapin salam itu orang yang punya hutang belum dibayar-bayar sama kamu, itu males aku balas salamnya itu. Jangan, tetap assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika ada orang yang menghormatimu dengan pengucapan penghormatan, maka balaslah dengan hal yang sama. Dikasih 100, balikkan 100. Nanti kalau Ramadan dia Ramadan, Pak, ada malam 21, 23, 24. Tradisi masyarakat Bahari itu berbagi makanan, Pak. Dari sini diantari pahanya ayam, nanti sampai Mbak Rahmi diolah lagi, Mbak Rahmi diantarkan tetangganya lagi, muter terus, ternyata balik ke saya lagi. Loh, ini kan yang sudah sebar. Itu di kampung saya begitu, Pak, di Jombang sana. Ya Allah, antar ke sana. Iya, Bu. Assalamualaikum. Oh, pinter, tak sangoni. Muter lagi. Oh, mak-mak itu pinter diolah. Mau dikasihkan itu diputar, mau dikasihkan Pak Lurah. Kalau di Jawa itu tidak ada Pak Kades. Pak Lurah, ini dodol mentok itu bagian sini, wah sopenan itu. Kayak Pak Lurah, namanya Pak Lurah, bapaknya orang satu desa itu dibagi lagi sama Pak Lurah. Muter Bu Lurah ya pinter dia bagi.
Ini kasih ini Pak RT bulat, ya Pak RT tahu doku, Pak RT ke saya lagi, loh Bu, ini kan sama seperti kemarin. Iya Kak Popo, tradisi ini yang penting, bukan ayamnya yang penting, tapi tradisi berbagi inilah yang penting. Jadi paha dibalas dengan paha, fahayu bi ahsanaminha au dua, atau jauh lebih baik balasan dari pemberian. Dikasih gula 1 kilo, besok balaslah gula plus kopinya. Dikasih gula plus kopinya, balikkan lagi gula kopi kecap, lalu balas lagi, tambahi minyak goreng, tambahi susu Indomie dan lain sebagainya. Itu tradisi yang tidak bisa hilang, dan itu direkam oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan penghormatan seperti itu lewat 3 menit Pak, ini di Mahfu, tidak apa-apa. Oh iya, wes. Nah, pokoknya gak sampai jam 11. Wes. Singkat cerita, Nabi Muhammad diam, Pak Edi, tertunduk. Ya Allah, kok cuma saya sih ya Allah yang dapat keselamatan dan barokah. Lah maksud kamu apa Nabi Muhammad? Saya itu kepikiran umat saya. Saya kepingin melihat mereka itu selamat. Saya kepingin hidup mereka itu enak, tidak banyak masalah, tidak ruwet kehidupannya. Kata Allah, kami akan berikan itu. Maka ada ucapan assalamu alaina. Nah itu maksudnya itu kepada kita, antara Allah dan Nabi Muhammad, wa ala ibadillahis sholihin. Orang-orang yang rajin sholat ini masuk bagian doa at-tahiyatul mubarakatus. Makanya sholat itu artinya doa. Sampean nggak punya duit, sholat karena sampean sedang memohon kepada Allah. Nabi Muhammad itu tetap bangkit. Nabi Muhammad mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, umatku mendapatkan solusi dari berbagai macam problematika yang dihadapi. Ekonomi, keluarga, anak, tetangga, masyarakat, banyak masalah. Ternyata Allah nawarkan solusi. Yang pertama sudah ditawarkan oleh Allah, sabar. Yang kedua solusinya adalah sholat. Karena sholat bima'na doa. Sholat itu artinya adalah doa. Ketika kita sedang sholat berarti kita sedang minta sama Allah. Wis, doa yang paling populer ada di antara duduk 2 sujud. Ada 8 permintaan yang kadang-kadang nggak sadar kita baca tapi nggak ngerti. Apa permintaan pertama? Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Tiap hari salah, tiap hari dosa, tiap hari maksiat. Ya Allah, saat saya sholat ampuni ya Allah. Maka nggak ada kata ketika diajak oleh Pak Haji Midun, ayo toh kita jamaah bareng. Pak Haji mohon maaf, saya kepingin sholat tapi saya masih kotor, saya masih banyak dosa. Salah besar Anda. Justru ketika Anda ikut sholat, Allah sedang menghapus dosa-dosa. Jadi nggak usah nunggu bersih kalau mau ke masjid. Aduh saya masih bermasalah Pak Haji Midun, mohon maaf lah Pak Haji berangkat duluan aja. Orang lupa bahwa panggilan terbaik, panggilan adzan. Tidak ada undangannya jenengan loh yang hadiri berapa? Tadi yang undangan disebar lah, yang datang cuma diri. Tapi panggilan Allah, panggilan yang paling sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Mari kita semua lafaz muazzin seyogyanya diikuti oleh orang yang mendengarkan dengan lafaz yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti Allah Akbar. Allahu Akbar, ikuti juga Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, ikuti asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikuti asyhadu anna Muhammadar. Begitu hayya alatain, 2 kalimat hayya ala harus dijawab dengan la haula. Allah masih ngesake lah sama jamaahnya Pak Haji Midun. Ayo kita sholat jamaah. Wong ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, jawabannya la haula. Ayo jamaah, ini kita ramaikan langgar al-irsyad, kata Pak Haji Midun. Ya Pak Haji duluan aja. Itu la haula wala quwata itu maknanya begitu. Ya Pak Haji duluan aja. Itu artinya la haula. Kalau aku kuat ya tak berangkat, kalau aku longgar tak berangkat. Itu arti dari la haula versi orang Timbau. Versi orang Timbau. Aslinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Versi jam 3 itu ya sama, weh ayo sholat, saman duluan gin, itu loh maksudnya, saman duluan aja berangkat. Ya Allah, ini yang terjadi. Maka panggilan yang paling sempurna hanya adzan. Doanya Allahumma rabbali da'watin, sempurna udah panggilannya. Meskipun yang adzan itu
orangnya nggak enak suaranya, sudah tua, langgar-langgar di Bukit Biru, Rampak Lambur, itu nggak ada imam tetapnya, itu nggak ada. Mbah Muksin yang sudah jalannya bungkuk-bungkuk, Allah Akbar, Allah Akbar, subuh-subuh tambah turun semua. Ya Allah, hadirin rahimakumullah. Tapi ini panggilan Allah, jangan lihat Mbah Muksinnya, lihatlah ini undangan Allah. Kalau jenengan datangi undangan Allah, mendahulukan kepentingan dan haknya Allah, Allah akan ada di hadapan kita. Maka kata Rasulullah, ya gulam, ihfadillah, yahfadka. Kalau kamu menjaga haknya Allah, kewajiban kamu lakukan, Allah akan menjagamu, kasih kamu rezeki, kasih kebutuhanmu. Ihfadillah, tajidhu tujahak. Kalau kamu menjaga haknya Allah, sholat kamu jalankan, 5 waktu kau penuhi, maka Allah ada di hadapanmu. Saat kondisi kamu terpuruk, saat kondisi kita kepepet, di depan ada Allah. Allah udah di depan kita, Allah akan jadi pendengar kita, Allah akan menjadi penglihatan kita. Kuntu sam'ahu wa basarahu. Allah itu rela jadi seperti itu. Cuman ya paimin, paijo kadang-kadang bulet, kalau diajak sholat itu bulet. Makanya ayo kita ingati pentingnya sholat. Ternyata sholat ini adalah solusi. Sholat ini adalah penolong bagi ekonomimu yang lemah, bagi keluargamu yang bermasalah, bagi masyarakatmu yang gak rukun. Yang satu merah, yang satu hitam kuning, yang satu alat itu. Coba ayo jamaah, kita sama di hadapan Allah. Penting Pak, kalau sholat jamaah itu saya begini Pak, kalau urusan sholat jamaah. Ini saya yang saksikan beliau ini. Sampai hari ini nggak pernah absen sholat jamaah. Ini beliau yang jenggotnya panjang. Kemana aja saya sholat subuh kalau tugas beliau selalu ada. Nggak tahu dibisiki malaikat di sana waktu mungkin begitu. Di Al-Ansor ketemu saya, di Sajid ketemu saya, di Masjid Dakwatul Khair ketemu saya, di aduh datang lagi, ketemu lagi. Ya Allah hadirin. Wal hadirat yang untuk panjang umur Pak, sehat walafiat, istiqomah jamaah bersama istrinya. Ketika saya tanya, lu Pak Haji jamaah terus, ya Pak, di itu santai apa, pensiunan di itu santai itu beliau. Banyak, nggak pikir dunia, pikir akhir. Wis, singkat cerita, saya ingin mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sampai nggak duit-duit sholat toh, sampai ditagih bang titil debt kolektor sholat toh. Debt kolektor stres Pak, ditungguin. Cil, udah waktunya bayar Cil. Acil, ini udah waktunya bayar. Allah, Cil. Bayirin maupun dari mana oh, Acil lagi sholat, ditungguin Pak. Tungguin sholat zuhur. Setelah selesai, kayaknya kok udah ada suara. Cil, waktunya bayar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tawar dibaca sampai Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang terakhir, orang ini dalam lawas ini menunggui. Afdalu tidak illallah. Akhirnya kabul Pak dia Pak. Lawas. Adil waktunya bayar mesti bulat, pura-pura sholat dan lain sebagainya. Ini gambaran kalau sholat itu menolongmu minimal 1 hari itu dari kejaran debt kolektor. Ya Allah, ini contoh sederhana supaya kita mampu menangkap bahwa sholat itu akan menolong kita gitu loh. Nah kalau jenengan nggak minta tolong melalui sholat, nggak iso. Jenengan minta tolong sama Pak RT, jenengan minta contoh aja Pak. Maaf ya. Ketika jenengan ada masalah, krusial, coba minta tolong sama Pak Haji itu. Haji, ini ada apa ya? Ada bisa dibantu? Ini Pak Haji, saya ini sebenarnya malu mau ngomong. Pak Haji udah curiga, mesti utang, curiga ini. Wes akhirnya Pak Haji sudah mengatur siasat kata-kata. Iya Bu, saya juga prihatin. Tapi maaf, saya juga lagi dalam keadaan yang sama. Jadi Pak Haji tidak bisa nolong. Bukannya tidak bisa nolong, saya juga pas lagi ada butuhnya. Maaf. Mudah-mudahan Ibu menemukan solusinya. Kan gitu. Pindah lagi ke Pak Haji Waluyo. Aduh Bu, ini sudah mendekati pencoblosan Bu. Aduh ya Allah Bu, ya Allah Bu. Ini contoh saja. Cari kemana-mana orang-orang yang diandalkan ternyata tidak mampu, dicurhati, tidak ada yang mendengarkan. Kita curhat sama tetangga, anggaplah Mbak Rahmi yang saya kenal. Curhat, Mbak gini. Mbak Rahmi nggak bisa jaga rahasia. Anu tadi lo Ustadz lo, ternyata aku kira ternyata Ustadz mau utang sama aku. Aduh, cerita ke sana kemari. Ya Allah, ternyata tidak bisa curhat selain kepada Allah.
Makanya sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu tangga atau lift seorang mukmin agar bisa berkomunikasi dengan Allah, agar bisa minta ya Allah duit, ya Allah rezeki, ya Allah nikmat, itu melalui sholat. Tanpa itu tidak bisa. Al-Quran dengan tegas mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka, ojo minta dulu sebelum ibadah, sholat dulu baru rezeki. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Setelah sholat doa Allahumma rizukna rizqan jadida, amin ya Allah, wa umran tawila, amin. Ngerti artinya Pak? Umur panjang, wa umran tawila, wa malan kasih, harta benda yang melimpah, amin ya Allah. Terus doa lagi Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, amin ya Allah. Tapi giliran doa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, itu makmumnya enggak banyak yang amin, Pak. Aminnya lirih. Karena apa? Aduh, ini urusan lain nih. Tapi kalau rizqan jadida, amin ya Allah. Sihatan wa afiatan, amin ya Allah. Wenang. Tapi kalau giliran Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, itu diam semuanya, Pak. Mungkin nggak paham mungkin, atau mungkin yang doa yang dipilih-pilih yang populer-populer mungkin. Jadi sholat itu maknanya adalah doa Rabbi firli warhamni, minta dirahmati oleh Allah. Wajburni. Wajburni. Apa artinya wajburni? Hah? Wajburni, ada yang mengatakan mencukupi dan menutupi. Mencukupi, ya Allah cukupkanlah. Modalnya bismillah, modalnya nekat, yang penting rajin sholat, rajin ibadah, baik sama orang, insya Allah perjalanan hidupnya baik. Ingatnya modalnya cuma itu. Wajibun warfa'ni, diangkat derajatnya oleh Allah. Sama nggak perlu cari muka, nggak perlu minta disanjung sama orang. Orang kok rajin sholat ke masjid berjamaah, nggak usah Pak RT yang angkat derajatnya, nggak usah Pak Lurah yang mengenalkan dia, cukup Allah yang akan mengangkat derajatnya. Warzukni, sama nggak usah mikir duit, nggak usah mikir bank titil. Saat jenengan sholat, saat itu pula Allah kasih rezeki. Itu hal yang pasti, jenengan nggak perlu meragukan. Warzukni wahdini, petunjuk atau berikan. Kalau dulu ada film anak-anak namanya Dora, petunjuk, Dora yang ponian itu ya, petunjuk. Oh di sini sawah, di sini sawah. Kita perlu petunjuk. Sudah tahu langgarnya kayak gini loh Pak, sudah ada sound sistemnya, diundang ya nggak adil Pak. Kenapa? Kecenderungan manusia itu belok. Makanya ihdinas sirotol 17 kali dibaca setiap hari semalam, masih aja menggok Pak. Asar malam dulu, akhirnya kelamaan lama paling sudah selesai acaranya, nggak jadi berangkat. Manusia punya kecenderungan belok, makanya ihdinas sirotol wa'afini, ya Allah berikanlah kami sehat, keafiatan. Afiat itu sehat batinnya, sehat jasadnya belum tentu sehat batinnya. Kalau orang sudah wa'afini, itu berarti sehat jasadnya, sehat rohaninya, sehat dompetnya. Loh makanya afiat sama sehat itu masih tinggi afiat Pak. Sehatan wa'afiyah, minta sehat juga minta afiat. Banyak orang yang sehat badannya tapi rohaninya tidak sehat Pak. Nyaci maki orang aja, komentari orang itu langgar itu sebenarnya begini-begini. Kamu nggak pernah menginjakkan kaki ikut andil ngomong toh. Ada orang model kayak gini Pak. Wong itu kok jengkel saya, komentar, hadir dong, apa yang bisa kamu lakukan? Jangan hanya ngomong, kalau bisa begini Pak Haji, kalau bisa begini Pak Haji, kalau menurut saya begini, usal usul. Giliran kita nanti mau infak ya untuk mau santunan anak yatim. Anu Pak Haji, sebenarnya gini, sebelum kita melaksanakan itu harus kita atur dulu Pak Haji acaranya, supaya nanti tidak salah sasaran Pak Haji. Kita data, kita kerjasama sama lurah, mau nyumbang aja kok dalil macam-macam. Nah ini penting, kejadian di masyarakat itu kita hilangkan. Kita harus membangun kekompakan melalui sholat jamaah itu. Tirulah sholat jamaah. Imamnya Allahu Akbar, makmum. Allahu Akbar. Imamnya ruku, makmum. Ruku. Harus begitu. Untuk itu sholat menjadi penolong. Nih jenengan sholat, Allah pasti nolong. Intang surullah, yang suruh nolong Allah, dibalas pertolongan oleh Allah. Nah nggak pernah nolong Allah minta pertolongan. Dari mana? Nggak bisa. Maka ayo sholat 5 waktu dijaga dengan baik sebagai solusi dari problematika kehidupan kita. Sholat dijaga dengan baik,
hidup kita pasti akan baik, rezeki kita akan baik. Yang terakhir doanya wa'fu. Maaf ya Allah, kalau saya sholat masih mikir utang. Ya Allah, maaf kalau saya sholat masih mikir yang lain. Jadi kan kalau sholat khusyuk apa badan? Angel tak kon khusyuk itu angel. Siapapun, jangankan kok kita, Sayyidina Ali aja diuji oleh Rasulullah gagal ya Pak Ji. Apalagi saya dan jenengan. Yang penting ada salah, kita itu doanya imamnya selalu baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ikuti, jangan kabur duluan imamnya sendirian. Al-Fatihah melihat ke belakang udah ada makmumnya Pak. Ditinggal kabur, kasihan Pak Jimidun. Itu doa yang terakhir itu sampai ingati. Doanya itu pilihan dan penawaran kepada Allah. Allah dinego gitu loh Pak maksudnya. Rabbana la tu'akhid, ya Allah, kalau saya salah jangan dimarahi yo. Itu kan nego Pak. Rabbana la tu'akhidna in nasina, kalau kami lupa bacaan, lupa gerakan, ya Allah ampun. La tu'akhidna, jangan kau siksa kami kalau kami salah. Subuh kadang-kadang kan ketinggalan toh, sering subuh setengah 7. Bayangannya matahari belum keluar Pak. Ya sudahlah, Rabbana la tu'akhid in nasina aw akhtana, atau kalau kami salah, bacaan kami salah, ya Allah jangan kau siksa kami. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Itu maknanya gini. Ya Allah, kalau kami salah jangan dihukum seperti layaknya umatnya Nabi Musa. Nabi Musa punya umat Bani Israel melakukan pencurian, saat itu tanpa batasan nisab, potong tangan. Kalau bajunya kena najis, saat itu gunting. Tapi syariat agama Nabi Muhammad, ketika ada kotoran dan najis, bukan dihilangkan najisnya dengan dipotong bagiannya, tapi dicuci dengan air. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhal muddassir kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bajumu cucian, bajumu laundrykan, bajumu sucikan. Itu syariat agama. Syariat dulu berarti Allah jangan kayak umatnya Nabi Musa. La tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladina min Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Jangan bebani kami dengan beban yang enggak mampu. Sholat subuh sama sambil tidur enggak apa-apa, makmum. Apalagi subuh Jumat, Ustaz Fakhru Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Itu sudah mikir, wah panjang sujud saja ada ini. Akhirnya dia sambil ngantuk-ngantuk. Sambil ngantuk-ngantuk ya enggak apa-apa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ya enggak boleh kan tidur Pak. Sholat sambil tidur, sholat sambil makan itu yang batal. Kalau sholat sambil ngantuk, apa Pak? Loh, nanti kalau sudah dibuka fikirnya sama beliau, enggak apa-apa. Itu ringan-ringan saja. Makanya jangan membayangkan sholat itu berat. Sholat itu dicoba, jangan jadikan problem. Allahu Akbar, Allah. Oh ya sudah asar sih, perasaan secepat betul ini. Astagfirullah. Ini masalah berarti sholat bagi kita. Ayo kita rubah mindset kita, jadikan sholat sebagai penolong kita sehari. Rumah tangga baik, sholatnya baik. Anak soleh, jaga sholatnya. Rezeki, jahitanmu, orderanmu banyak, jaga sholatmu. Usahamu semuanya akan baik kalau sholatmu baik. Insya Allah malam hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mr. Haji Hamidun, I'm so sorry because I all out of time. Saya sudah keluar time and I offset. Yes, so I mistake for you. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Kalaupun harus pertemuan terakhir, kita akan bertemu nanti di surga. Amin. Allahumma amin. Saya lagi mohon maaf yang sebesar-besar seluruh pengurus Pak Haji. Tidak ada maksud menyindir atau menjatuhkan, tidak ada. Ini sekedar contoh. Serintil aku minta maaf. Mbak Sri Rahmi, aku minta maaf. Tidak ada maksud apapun, hanya untuk memudahkan kita agar paham. Maafkan diri saya, kita sama-sama saling memaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.